Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sepanjang minggu ini kita merayakan ulang tahun GKT yang ke-83. Selama 83 tahun ini walaupun ada banyak suka duka yang dialami, namun GKT masih dipakai oleh Tuhan membawa jiwa-jiwa yang tersesat melalui pemimpin-pemimpin gereja yang Tuhan tempatkan dan dipakai untuk membawa pertumbuhan rohani jemaat menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara dan saya juga adalah orang-orang yang mendapat berkat rohani lewat GKT. Apa yang Tuhan inginkan dari kita sebagai jemaat GKT? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan dari versi firman Allah yang hidup. Karena itu saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara melayani Allah dengan seluruh hidup kalian, mempersembahkan dirimu sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci, suatu persembahan yang menyukakan hatinya. Melayani Dia dengan cara ini adalah ibadah sejati dan balasan yang pantas untuk kasih-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Roma pasal 1 sampai pasal 11 Paulus mencatat bagaimana manusia tidak berdaya mengatasi dosa yang membawa kepada maut. Tetapi karena Allah yang maha kuasa, maha kasih, berhikmat, Allah ini memberikan anugerah keselamatan kepada manusia. Sebagai respon dari anugerah keselamatan yang telah diterima, di pasal 12 dikatakan mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, suci, menyukakan hati Tuhan. Artinya seluruh aspek hidup kita lakukan untuk Tuhan. Kita makan, minum, berpakaian, studi, bekerja, berkeluarga, bersosialisasi adalah untuk menyenangkan Tuhan. Semua menurut agenda Tuhan, tidak ada yang menurut agenda pribadi lagi. Menurut agenda Tuhan juga berarti tidak menuruti agenda dunia ini. Di ayat 2 dikatakan, jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya bahwa segala yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan ini adalah baik adanya. Oleh karena itu orang Kristen tidak membenci dunia ini. Tetapi kita juga percaya bahwa dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Dunia ini melawan Tuhan walaupun masih dalam kuasa Tuhan. Namun cara berpikir, sistem yang dipakai dalam dunia ini melawan kasih, keadilan, kekudusan Tuhan. Termasuk manusia di dalamnya yang egois, sombong. Masalah yang timbul baik itu dalam keluarga, masyarakat, antar institusi, gereja maupun negara, semuanya karena keegoisan dan kesombongan manusia. Majalah Time pada tanggal 20 Maret 2013 dengan cover seorang wanita tiarap sambil selfie. Penulis artikel cover itu mengatakan bahwa budaya selfie adalah budaya yang menyukai diri sendiri. Artinya saya suka dengan yang saya pakai, makan, penampilan saya, dan segala yang ada dalam diri saya. Namun di balik dunia selfie ini sebenarnya tersirat sikap egosentris, yaitu saya adalah segalanya. Saya yang terpenting, hak saya yang lebih penting daripada orang lain. Saya yang harus didengar, saya yang menjadi pusat segalanya. Namun di ayat kedua yang tadi kita baca mengatakan sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan, kasih Tuhan, jangan mengikuti tingkah laku, kebiasaan, cara berpikir seperti ini. Artinya jangan egoisentris, tetapi harus menjadi orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dengan perbuatan pikiran kita. Untuk apa kita berubah? Berubah menurut standar apa? Di ayat 2 dikatakan bahwa kita berubah supaya
untuk kepentingan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap hari kita mengenakan Kristus. Artinya setiap hari kita berubah semakin serupa sama Kristus dengan penuh kasih, kudus, iman, pengharapan. Pertanyaannya, apakah mungkin? Dalam Yehezkiel 36 ayat 26 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Taat pada pimpinan Roh Kudus, walaupun tidak mudah, namun mau bergumul untuk melawan roh kedagingan itu, melawan sistem yang diatur oleh dunia ini. Selain taat untuk tidak mengikuti kebiasaan dan tingkah laku dunia ini, di ayat ketiga sampai ke-8 mengingatkan kepada kita bagaimana kita bisa mengalami pembaharuan, yaitu dengan mengenal siapa diri kita sendiri. Ayat 3 mencatat, sebagai utusan Allah saya sampaikan peringatan Allah kepada saudara masing-masing. Hendaklah saudara jujur dalam menilai diri sendiri, serta mengukur nilai masing-masing berdasarkan besarnya iman yang diberikan Allah kepada saudara. Ayat 4-5 mencatat, bagaimana tubuh kita mempunyai banyak anggota, demikian juga tubuh Kristus. Kita semua adalah bagian-bagian tubuh itu, dan kita masing-masing dibutuhkan untuk menyempurnakan tubuh itu. Karena tugas kita berlain-lainan. Jadi kita merupakan kesatuan dan saling membutuhkan. Kita masing-masing diberi Allah kecakapan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan baik. Jadi jika saudara diberi kecakapan untuk bernubuat, bernubuatlah bila mana saudara dapat. Setiap kali iman saudara cukup kuat untuk menerima pesan dari Allah. Ayat yang ke-7. Jika karunia yang ada pada saudara itu berupa kecakapan untuk melayani orang lain, layanilah dengan baik. Jika saudara seorang guru, hendaklah saudara mengajar dengan baik. Jika saudara seorang pengkhotbah, usahakanlah supaya khotbah saudara meyakinkan dan banyak faedahnya. Jika Allah mengaruniakan uang kepada saudara, bermurah hatilah dalam membantu orang lain dengan uang tersebut. Jika saudara diberi kecakapan dalam hal memimpin dan Allah menugaskan saudara untuk mengawasi pekerjaan orang lain, bersungguh-sungguhlah dalam memikul tanggung jawab tersebut. Orang-orang yang memberi penghiburan kepada yang berduka cita, hendaklah melakukannya dengan senang hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat 3-8 memberitahukan kepada kita siapa diri kita sebenarnya. Setelah menerima anugerah keselamatan dan kasih Tuhan, kita adalah bagian dari anggota tubuh yang saling memerlukan. Kita tidak dapat hidup sendiri. Kita bukan pusat dari tubuh itu. Yang menjadi pusat adalah Kristus. Saudara dan saya hanyalah satu di antara 70 miliar manusia di dunia ini. GKT adalah salah satu dari ribuan denominasi di dunia ini. Merupakan salah satu dari ratusan denominasi yang ada di Indonesia. Pada saat saudara dan saya taat pada agenda Tuhan, tidak egois, mengenal bahwa kita ini hanyalah bagian kecil dari dunia ini, maka kita akan mengalami perubahan semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon Engkau terus-menerus berbicara kepada kami. Tolong kami ya Tuhan untuk hidup sepadan dengan keselamatan yang telah kami terima dari Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk taat pada agenda Tuhan, bukan pada agenda diri kami sendiri. Bukan untuk kepentingan kami, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Dan tolong kami juga ya Tuhan untuk hidup mengejar kasih, kekudusan, iman, pengharapan Tuhan. Hidup semakin hari serupa dengan Tuhan. Dan tahu bahwa kami hanyalah bagian kecil di dalam dunia ini untuk satu kurun waktu tertentu saja. Sehingga kami boleh semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat-Mu juga untuk GKT.
setiap orang yang Tuhan pakai di dalam GKT, setiap anggota jemaat yang ada dalam GKT. Mohon Tuhan Kau bangunkan, Engkau sadarkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.